Salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Engkau yang akan memulai aktivitas, tapi saudara, saya kepingin membagi berkat bagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya baca Alkitab, saudara jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya setiap apa yang saya bagikan saudara bisa mendapatkan, dan saudara bisa mendapat kebenaran itu yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita dari hari ke hari. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saya akan baca dari Kolose pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu." Mengucap syukur setiap kali berdoa. Dan tema khotbah saya, pengharapan di dalam doa. Ada pengharapan yang terkandung ketika saya dan saudara berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus meminta lewat doa kepada Tuhan? Saudara, dari pembacaan inilah kita banyak belajar daripada Paulus berdoa. Ada tokoh-tokoh yang sangat kita kenal, yang begitu setia dengan doa-doanya. Paulus mengajar kepada umat Tuhan yang ada di Kolose untuk tetap berdoa. Bagaimana dia berdoa dan mengingat umat-umat Tuhan yang ada di Kolose, jemaat Kolose waktu itu. Dan kita tahu ada contoh-contoh Alkitab. Sungguh sangat menarik melihat betapa sedikitnya Saul berdoa. Saat ia mendengar Daud berada di Kehilah, ia tidak berdoa, menjadikan hatinya tidak tenang, dan muncul pikiran-pikiran penyesatan dalam dirinya oleh karena kebencian. Sangat sedikit Saul berdoa, sehingga yang muncul hanyalah pikiran yang negatif, kebencian, iri hati, amarah. Dan rasanya ketika Saul tahu Daud di Kehilah, Saul sempat berpikir Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Padahal salah, bukan demikian. Sehingga kita bisa dapati bahwa orang yang paling tenang adalah orang yang percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Daud orang yang tenang karena Daud suka berdoa. Dan Daud tahu apapun yang terjadi kalau bukan izin Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Paulus mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan di sana setiap kali berdoa untuk jemaat Kolose, Paulus merasakan ketenangan, merasakan damai sejahtera, dan kegembiraan yang amat dalam. Dan saya mau supaya saudara pun sama, ketika saudara berdoa, saudara akan menemukan bahwa ketenangan, damai sejahtera, dan kegembiraan yang sangat dalam. Alkitab berkata, "Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Lalu muncul pertanyaan, pengharapan apa yang terkandung dalam doa yang saudara naikkan hari demi hari kepada Tuhan? Pertama-tama kalau kita lihat ayatnya yang ke-9 bagian B, di sana dikatakan bahwa kami meminta supaya kau menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pertama-tama ketika Anda berdoa, saya berdoa, di sana kita akan menerima hikmat dan pengertian yang benar. Semakin lama kita berdoa, semakin banyak kita waktu-waktu kita berdoa, semakin banyak kita menerima hikmat dan pengertian yang benar yang dicurahkan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. 7 tokoh yang sangat suka berdoa. Pertama Samuel. Sampai dia berjumpa, dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan memanggil namanya. Daud, ada Daniel yang berdoa, ada Hana, seorang ibu yang hanya dengan komat kamit dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang suka berdoa. Ada Cornelius yang berdoa, bahkan Paulus. Ini contoh-contoh yang luar biasa. Mereka punya hikmat yang Tuhan beri, mereka punya pengertian yang benar yang Tuhan beri karena mereka berdoa. Kita rindu, pribadi saya berdoa, saudara di rumah dimanapun Anda berada, berdoa. Di tengah pekerjaanmu berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan berikan pengertian yang benar dalam kehidupanmu. Yang kedua, pengharapan dalam doa. Melalui doa kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 9 bagian C yang terakhir itu dikatakan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Karena kita berdoa, kita tahu apa sih kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Apa sih rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Apa sih maunya Tuhan bagi saya dan saudara. Itu semua sempurna yang kita peroleh. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita semakin tahu kehendak Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Doa bukan sekadar memberitahu, tapi doa mencari tahu apa kehendak Tuhan yang sempurna itu. Yang ketiga, melalui doa kita mendapatkan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ayat 11 dia katakan begini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya yang memampukan dan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tidak mudah menyerah pada kondisi, pada situasi yang sementara diperhadapkan kepada kita. Doa adalah kunci keintiman yang membuahkan kuasa. Doa, kuasa tidak mengalir dari kata-kata, melainkan dari relasi kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan terang. Saudara, tidak akan sia-sia orang yang setia berdoa. Melayakkan kita mendapatkan bagian yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan, serta memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang terkasih. Oleh karena itu, teruslah berdoa, teruslah berdoa. Ada pengharapan yang terkandung di dalam doa. Tuhan memberkati. Amin.